Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin jalangkote khas Makassar. Ini enak banget, isiannya full, gede-gede ya teman-teman. Dimakan pakai sausnya itu mantap banget ya. Ini juga bisa jadi ide jualan frozen food atau matang juga bisa ya. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Yuk simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama, aku mau buat kulit pastelnya. Di sini aku pakai 500 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, lalu tambahkan 50 gram margarin. Kemudian ini diaduk rata aja menggunakan tangan sampai teksturnya itu seperti berpasir ya teman-teman. Nah, kalau sudah berpasir seperti ini, kemudian tambahkan 240 ml air hangat sambil terus diaduk, masukkan sedikit demi sedikit ya. Kalau sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 30 ml minyak goreng, aduk rata kembali sampai tercampur rata dan kalis. Nah, kalau adonannya sudah seperti ini, kemudian diamkan selama 30 menit, jangan lupa ditutup bagian atasnya. Nah, untuk isiannya di sini aku pakai 3 butir bawang putih yang sudah dicincang kasar, kemudian tumis bawang putih sampai harum. Nah, kalau bawang putihnya udah mateng, di sini mau aku tambahkan kentang, wortel dan juga buncis yang sudah dipotong kecil, kemudian direbus sampai matang. Lalu masukkan sayurannya ke dalam wajan, kemudian aduk rata. Lalu tambahkan 50 gram bihun yang sudah aku rebus, kemudian ini aku potong-potong supaya lebih pendek bihunnya. Lalu campurkan, kalau teman-teman dirasa kurang bihunnya boleh ditambahkan lagi ya. Nah, untuk bumbunya di sini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir dan juga lada bubuk. Campurkan bumbu-bumbunya, kemudian aduk rata kembali. Nah, kemudian di sini aku tambahkan 1 sendok makan larutan maizena, tujuannya supaya isiannya lebih kental ya. Nah, kalau udah matang ini sisihkan dulu. Nah, untuk sausnya di sini aku pakai cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan bawang putih. Kemudian ini mau aku haluskan ya. Nah, kalau sudah halus seperti ini, siapkan pan, kemudian masukkan cabai yang sudah dihaluskan, lalu tambahkan 250 ml air, ditambah 50 ml air yang tadi untuk memblender ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 50 gram gula pasir, 1 sendok makan cuka masak. Kemudian aku juga tambahkan 1 sendok makan saus cabai. Ini merek apa aja ya teman-teman. Lalu aduk rata. Lalu ini mau aku masak di api sedang, cenderung kecil sambil terus diaduk ya teman-teman. Ini dimasak sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian ini mau aku tambahkan 1 sendok makan larutan maizena. Kemudian aduk rata kembali. Lanjut masak sampai mendidih ya. Kalau udah matang ini matikan api, kemudian sausnya ini mau aku saring. Kalau teman-teman gak mau disaring juga nggak apa-apa ya, sesuai selera aja. Kemudian ini mau aku pindahkan ke dalam wadah untuk saus. Nah, selanjutnya ini tadi kulit pastel yang udah kita buat aku diamkan setengah jam dan ini udah siap dibentuk. Ini aku timbang masing-masing 25 gram menghasilkan 32 pieces ya teman-teman. Ambil satu adonan, kemudian gilas. Gilas memanjang atau membentuk oval. Nah, tujuannya adonan ditimbang atau dibulatkan untuk mempermudah pada saat kita mencetak. Kemudian kalau sudah digilas, ini aku berisian 1 sendok makan penuh. Ini karena aku mau bikin isiannya full dan cukup besar, jadi aku banyakin isiannya ya. Lalu tambahkan potongan telur rebus. Untuk satu telur ini aku potong menjadi 8 bagian, kemudian rekatkan bagian ujung pastel seperti ini. Ini harus benar-benar rekat ya teman-teman, supaya pada saat digoreng pastelnya tidak terbuka. Lalu bagian ujung pastelnya dipilin seperti ini. Nah, ini gampang banget buatnya. Tuh, jadi kelihatan rapih ya teman-teman. Nah, lakukan lagi hal yang sama sampai adonan selesai.
Nah, kalau semua pastel sudah dibentuk seperti ini, kemudian ini mau langsung aku goreng ya teman-teman. Tuh, kelihatan rapih semuanya. Ini juga ukurannya lumayan besar, apalagi nanti setelah digoreng ya. Nah, lanjut ini mau aku goreng. Aku udah panasin minyak yang cukup banyak. Aku goreng menggunakan api sedang ya teman-teman. Nah, jadi ini menggorengnya itu langsung dibalik pada bagian kulit yang belum terkena minyak ya teman-teman, supaya hasilnya benar-benar mengembang. Ini goreng sampai kecoklatan. Nah, mohon maaf banget teman-teman, ini aku gorengnya terlalu coklat jadi hasilnya kurang cantik ya. Nah, lanjut lagi di sini aku mau goreng untuk dibuat frozen food. Jadi ini mau aku goreng setengah matang aja. Nah, ini untuk frozen food digorengnya ini cukup sampai pastelnya mengembang dan set. Sudah diangkat ya teman-teman. Jadi tidak harus sampai menunggu pastelnya itu coklat. Kalau teman-teman tidak mau digoreng setengah matang dulu juga tidak apa-apa, jadi ini langsung dibekukan kemudian di packing. Nah, kalau sudah seperti ini cukup. Jadi masih putih seperti ini ya teman-teman, tapi sudah mengembang. Nah, ini dia hasilnya jalangkote khas Makassar. Ini yang sudah matang dan juga setengah matang. Tuh hasilnya rapi banget dan cakep-cakep banget ya teman-teman. Ini isiannya juga full, nggak kopong. Tuh, cakep ya teman-teman, cocok banget kalau untuk dijualan. Nah, untuk pengemasan dijual frozen food di sini aku pakai tin wall ukuran 750 ml. Ini muat 4 pieces ya. Jadi untuk sausnya ini aku sudah kemas di plastik es mambo seperti ini ya. Untuk harga jual bisa menyesuaikan dengan bahan yang teman-teman beli aja ya. Nah, ini aku mau cobain yang matangnya. Ini mau aku belah. Ini kulitnya itu renyah banget ya teman-teman. Isiannya juga banyak dan enak banget. Ini wajib banget dicoba dan cocok banget kalau buat ide jualan teman-teman nih. Nah, ini mau aku coba dengan sausnya ya teman-teman. Dimakan dengan saus seperti ini enak banget. Bismillah. Ini enak banget ya teman-teman. Pokoknya wajib banget dicoba deh. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.